Baik, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian pertama, itu tentang membuat semacam tampilan Android retrofit ya untuk menampilkan list yang diperoleh dari MySQL database. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat activity baru khusus untuk menginput data pahlawan dan juga mengupload gambarnya. Nah, sekarang kita arahkan ya ke dalam folder Java. Ya, di sini kita masukkan di dalam activity. Kita di sini pilih klik kanan, new, ya, pilih Java class. Sorry, di sini maksud saya klik kanan, new, dan pilih di sini adalah empty activity. Ya, di sini kita pilih activity. Ya, di sini kita klik empty activity. Nah, di dalam activity ini kita tinggal tulis nama activity yang mau kita buat ya. Di sini yang akan kita buat itu adalah insert activity. Nah, nama layoutnya di sini nanti akan dibuat itu adalah activity insert ya. Nama package-nya yang kita pilih di sini package name yang berada di dalam activity, bahasanya itu adalah bahasa Java. Launcher activity di checklist bila kita ingin membuat aplikasi semacam launcher ataupun semacam splash screen untuk aplikasi mobile kita. Jadi ini tidak perlu diklik untuk sementara waktu ya, tinggal kita klik finish. Nah, insert activity sudah dibuat, ini kita close dulu saja. Nah, di sini ada activity insert dan juga ada XML-nya, ini layout-nya, dan ini adalah script Java-nya. Yang perlu kita lakukan di sini adalah mengubah script layout ini ya. Kita buat yang seperti ini ya, dimana di sini nanti kita tambahkan semacam scroll view ya. Nah, untuk membuat kodenya ya, dan di sini ada beberapa script yang akan kita tambahkan ya di dalam tag linear layout ini ya. Yang pertama di sini kita akan menambahkan script com.google Android material view ya. Di sini pilih yang text fill google.android ya, .material.text ya. Ada tipe Android ya, material.text text fill ya, pilih yang text input layout ya. Nah, oke. Nah, di sini kita tambahkan, kita enter dulu ya garisnya ya. Nah, di sini yang nanti akan kita tambahkan, kita klik Android yang kita pilih yang layout width-nya, layout width. Nah, layout width-nya kita isikan dengan match parent ya, Android, dengan layout height-nya ya kita isikan dengan wrap content ya. Sini kita tulis Android ya. Layout margin bottom ya kita pilih 16 dp ya. Oke, nah ini text fill untuk mengkelompokkan bahwa menyatakan bahwa ini adalah bagian dari teks. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan semacam edit text ya, atau input text yang nanti akan ada di form aplikasi Android ya. Nah, yang kita lakukan di sini tagnya itu adalah kita pilih yang edit text ya. Nah, ini ada edit text ya. Nah, di sini sudah otomatis. Sini layout width-nya kita pilih match parent ya. Layout height-nya kita pilih wrap content ya. Jangan lupa kita di sini harus menutup terlebih dahulu ya dengan slash tag ini ya.
masih ada beberapa settingan yang perlu kita tambahkan. Android di sini ya, kita pilih .id ya. Kita pilih .id, ID-nya berapa? ID kita namakan ini ya, untuk menamakan untuk memudahkan. Kita pilih saya edit name ya. Namanya edit name. Fill text, edit text ini namanya edit name ya. Nah, yang perlu kita tambahkan juga di sini adalah Android .hint. Nah, kita cari di sini. Kita sebelumnya sudah membuat di file string, yaitu kita pilih string name ya. Nah, di sini kita ambil yang string name ya. Nah, yang selanjutnya, nah string name ini sebelumnya di sini ada di layout ya, value. Nah, string. Nah, di sini kita mengacu string name ya. Nah, kita isikan di sini untuk hints-nya, semacam placeholder lah, text placeholder kalau di HTML ya. Kalau di sini kita semacam bukan text hint ya. Nah, lalu yang kita lakukan di sini adalah tambahkan lagi Android ya, titik input type ya, type. Nah, di sini kita pilih text cap sentence ya. Di sini Android ya, max line kita isikan 1 ya. Oke ya. Nah, ini untuk yang teksnya. Jadi kalau kita lihat ya, nanti seperti apa di tampilannya, ini kita tinggal klik form design. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat juga untuk deskripsinya ya. Nah, tinggal kita lakukan hal yang sama saja. Tinggal kita kopikan satu blok ini ya ke bawah. Nah, di sini kita tinggal gantikan saja untuk name-nya ya. Di sini kita ganti edit description misalnya. Di description ya. Stringnya kita pilih yang description ya. Nah, nanti kita lihat di code-nya ditambah ya, nama deskripsi ya. Oke, nah selanjutnya kita menambahkan semacam image holdernya untuk menampung image yang berasal dari image picker ya. Untuk yang kita lakukan di sini, kita supaya lebih rapi code-nya ya, kita tutup ini, kita buat. Nah, di sini yang kita lakukan adalah memasukkan semacam image holder ya. Nah, ini kita hapus dulu ya di teksnya. Nah, di sini kita ganti ya dengan tag image view. Nah, di sini ada image view, kita pilih. Nah, di sini sudah dinyatakan width-nya match parent ya, height-nya kita pilih yang wrap content ya. Nah, di sini kita pilih Android scale type-nya ya. Di sini kita pilih center inside. Jadi ini posisinya di tengah. Dan di sini kita kasih ID-nya ya, seperti biasa, Android ID ya. Nah, kita namakan di sini mg image ya holder ya. Nah, kita tinggal tutup tab sebawahnya ya. Gunanya di sini untuk menampilkan image holder ya. Kita di sini kalau lihat desainnya kosong ya, hanya ada. Tapi kalau nanti dipilih image, nah nanti dia akan muncul di sini ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan button ya, supaya rapi, kita rapikan dulu. Nah, di sini sebelum linear layout ya, setelah text field ini kita tambahkan di sini button ya.
button. Nah, di sini each-nya ya match parent. Ya, each-nya ini adalah web content. Ya, nah sini kita tambahkan juga Android ID. Kita namakan untuk button ini button galeri ya. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga stylenya ya. Nah, ini style. Nah, kita pilih stylenya mau yang mana ya. Di sini kita ingin membuat buttonnya itu stylenya adalah style ya. Nah, di sini kita tulis saja add style slash base dot. Oh ya, di stylenya di sini belum ada yang ditambahkannya, kita harus tambahkan dulu untuk stylenya. Nah, kita menambahkan style supaya nanti tombolnya itu sesuai dengan keinginan kita. Ya, nah, yang perlu kita lakukan di sini untuk yang stylenya kita tulis base.widget ya. .app compact button Nah, di sini oke, itu untuk yang buttonnya ya. Nah, yang selanjutnya di sini kita pilih juga ya. Setelah itu adalah kita akan menambahkan juga Android teks ya, dengan kita pilih saja add string slash choose image ya. Oke. Nah, yang selanjutnya sama ya. Untuk yang ini adalah button submitnya kita ganti di sini adalah button submit ya, dan di sini untuk kita ganti stringnya adalah submit ya. Nah, kalau sudah di sini adalah gambaran dari activity insertnya ya, untuk layoutnya. Nah, bagaimana untuk kita lihat di desainnya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi di sini nanti ada nama, ada description, ada tombol pilih gambar, dan juga tombol simpan ya. Nah, setelah langkah ini dibuat, hal yang perlu kita lakukan adalah menambah fungsionalitas di dalam kodenya ya, tentu di insert activity.java-nya ya. Oke, nah yang perlu kita lanjutkan ini kita close dulu ya. Nah, kita kembali di sini untuk yang di dalam insert activity.java ya. Nah, yang kita perlu lakukan di sini adalah
nambah beberapa logic ya. Nah, yang perlu kita lakukan untuk supaya tampilan tadi berfungsi. Nah, kalau terdapat merah di sini kita tinggal tadi contoh tadi ya, terdapat merah di sini kita tinggal klik saja di sini import quest ya. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah menambah beberapa fungsionalitas ya. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan mendeklarasikan ya, mendeklarasikan terlebih dahulu ya. Di sini tadi kita sudah buat ya edit text view ya di insert activity ya. Nah, kita lihat di sini kita sudah membuat edit text ya. Nah, kita kopikan di sini, kita deklarasikan edit text ya, namanya apa saja yang tadi kita buat ya. Nah, tadi kita di sini kita klik and alt enter ya, akan diimport. Nah, tadi yang kita buat namanya ya, kita lihat di sini nama adalah edit name ya. Nah, jadi di sini kita akan menambahkan variabelnya apa saja ya, kita tulis edit name dan juga edit description. Nah, untuk yang selanjutnya adalah button ya. Nah, button yang kita tadi pilih itu adalah button galeri ya, dan juga button kita tulis saja button submit ya. Nah, di sini kita tulis seperti ini ya untuk button galeri dan button submit ya. Nah, ini kita masukkan juga tadi ada image view ya, image view, kita namakan di sini image holder ya. Oke, kita sudah buat 3 script di sini ya. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah di fungsi aktivitas Java-nya ya. Nah, di sini kita menambahkan beberapa fungsi. Nah, di sini kita akan mendefinisikan ya identifikasi komponen action bar ya. Untuk action bar ya, kita tambahkan seperti ini, string action bar title ya, action bar title ya. Kita di sini tuliskan action bar title-nya seperti kan tambah misalkan ya. Nah, di sini kita masukkan perintah get ya support action bar dot set title-nya ya. Di sini ya kita tuliskan saja set title. Nah, kita masukkan saja ini set title. Oke, nah itu untuk menambahkan title pada action bar ya. Nah, selanjutnya untuk menampilkan menu di dalam action bar ya, get support action bar dot set display home as up enable. Kita set di sini jadi ini menampilkan item menu ya di dalam action bar. Nah, ini untuk identifikasi komponen action bar ya. Sekarang identifikasi di sini komponen
komponen form ya. Nah, di sini kita tuliskan tadi komponen form, kita harus deklarasikan di sini ya, edit name ya. Edit name itu kita definisikan di sini sebagai edit text ya. Find view by ID ya, kita namakan saja dia r.id. Kita pilih apa tadi, kita namakan ya sini edit name ya. Nah, oke, di sini kita dua ya, ini untuk edit name ya. Nah, yang selanjutnya kita definisikan yang description, edit description sama ya. Kita pilih yang edit text ya. Kita tulis find view ini sama dengan dulu ya, find view by ID ya. Di sini kita tulis r.id dengan edit description. Oke, untuk yang description. Selanjutnya kita akan deklarasikan yang image holder ya. Image holder kita pilih dia ya sebagai image view ya. Find view by ID ya, kita pilih dia ya kan .id tadi .img holder ya. Nah, di sini ya. Selanjutnya button gallery ya, kita pilih sama dengan nah, kita pilih di sini adalah dia button tipenya ya. Find view by ID ya, kita pilih r.id titik button apa tadi kita deklarasikan itu adalah untuk button gallery ya. Selanjutnya button submit ya, kita deklarasikan di sini button find view by ID ya, kita tulis r.id ya .btn submit atau button submit ya. Nah, ini kita deklarasikan untuk komponen formnya ya. Untuk langkah selanjutnya ya, yang perlu kita lakukan adalah di sini kita akan membuat definisi API-nya terlebih dahulu ya. Nah, definisi API-nya ya. Jadi sebelum kita membuat fungsi untuk mengklik dan menyimpan ke dalam tabel ya, kita akan membuat dulu definisi API-nya ya. Yang kita lakukan adalah dengan membuat model terlebih dahulu ya, khusus untuk menginput, mendelete ya. Selain itu juga kita akan membuat semacam, kembali lagi di REST API, di REST API interface-nya ya, untuk proses input tersebut ya. Nah, kita buat dulu ya, kita tunda di pekerjaan di set activity ya. Di sini kita akan buat dulu di model ya. Nah, kita buat model dengan nama Java class ya. Di sini adalah kita sebut saja post ya. Ini put model heroes ya. Oke, kita klik. Nah, kita kopikan di sini ya. Di sini kita akan buat semacam serialist name ya. Nah, kita tulis saja di sini status ya, kita tulis string status ya. Nah, selanjutnya adalah tuliskan juga string resultnya. Nah, di sini untuk yang result ya, kita tulis saja heroes ya, dari heroes ya. Ini dari model
heroes yang sudah kita buat. Ya, jangan lupa juga di sini kita buat serial list name. Nah, di sini kita list message ya. Nah, sini kita tulis juga message. Nah, di sini kita jangan kasih titik koma ya. Nah, setelah ini yang perlu kita lakukan adalah menggenerate setter dan getternya ya. Tinggal kita highlight ya, klik kanan ya, kita pilih generate getter and setter ya. Nah, kita pilih saja semuanya, buka secara otomatis nanti akan di generate ya. Untuk yang get status ya, set status ya, get heroes ya. Nah, ini untuk yang kita tulis saja ini supaya lebih singkat ya, get heroes ya, dan set heroes ya. Nah, kita set ya seperti ini ya. Jadi untuk get status ya, return status ya, set status ya, string status, status ya. Yang get yang selanjutnya adalah get heroes ya, return m heroes, set heroes dengan heroes, return m ya. Di sini return m heroes ya, jadi heroes ya. Dan selanjutnya itu adalah ini, untuk ini kita tulis saja. Nah, untuk yang get message ya, kita pilih turn message ya, set message, this message ya. Ini untuk yang put del heroes ya. Nah, untuk langkah selanjutnya ya, di sini kita tambahkan di REST di API interface yang sudah kita buat ya. Nah, di sini kan baru fungsi get saja ya, kita harus menambahkan fungsi baru ya. Nah, di sini kita panggil salah satu bagian dari REST.js on ya, dan juga bagian dari Petafit ini adalah multipart ya. Multipart di sini fungsi yang kita gunakan itu adalah post ya. Nah, di sini post ya, jangan lupa di sini link yang akan kita masuk cek adalah apa, heroes ya. Nah, di sini kita buat callback-nya, panggil call ya. Di sini kita panggil tadi put del heroes ya. Nah, put del heroes yang sudah kita buat ya, kita namakan apa, ini post ya, heroes ya. Nah, di sini baru kita masukkan fungsinya. Nah, di sini kita tambahkan ini path ya, multipart body ya, dot path ya, namakan image. Oke, yang selanjutnya itu adalah path ya, kita namakan dia dengan name ya. Ini tulis request
request body ya, name. Nah, yang lainnya sama ya, tinggal kita kopikan saja di sini untuk input name ya, menginput sini description ya, description, dan juga di sini untuk menginput date ya. Sini adalah kita buat flag. Nah, flag ini digunakan nanti untuk lakukan flagging atau mengecek apakah dia termasuk dalam fungsi edit atau update. Nah, setelah ini langkah yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat script PHP-nya di bagian ini ya, yang nanti kita akan buat dengan framework Codeinator yang terhubung dengan REST API dan juga terhubung ke dalam database ya. Langkah yang selanjutnya adalah kita tinggal menambahkan script di dalam Codeinator yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu di controllers heroes ya, yang terhubung dengan yang sudah menggunakan library REST API-nya. Nah, di sini kita tambahkan function ya. Di sini untuk misalkan menginput atau menambahkan ya, menambahkan atau mengedit ini data lawan ya. Di sini kita tuliskan saja fungsinya ya, function kita lakukan di sini adalah index post ya. Nah, yang di sini kita lakukan ya, di sini kita buat variabel flag untuk flagging, untuk mengetahui this post ya. Nah, di sini kita tuliskan saja flag ya. Nah, ini variabel untuk mengecek apakah dia termasuk update atau insert ya. Nah, ini kalau untuk fungsi tambah ya. Kita tulis if ya. Nah, di sini kita buatkan saja $flag ya. Flag di sini kita tuliskan insert ya. Nah, di sini kita buat configuration untuk upload menggunakan fungsi bawaan dari Codeinator ya. Nah, ini untuk yang pertama itu adalah $config ya. Nah, di sini kita tulis upload head ya. Nah, di sini kita simpan. Nah, ini upload path, ini adalah path untuk menyimpan file foto ya, direktorinya kita tulis saja namanya di sini assets ya. Files ya, heroes oke. Nah, config upload path ya. Yang selanjutnya kita tulis juga config ya. Nah, di sini low type-nya. Nah, yang diizinkan, tipe yang diizinkan itu apa? Ya, di sini kita akan memilih tipe file untuk image yang diizinkan apa. Di sini saya menulis PNG dan juga JPEG ya. Nah, untuk
yang diizinkan ya. Nah selanjutnya kalau selain ini berarti dia tidak mengizinkan ya. Kalau misalnya upload PDF ataupun doc itu tidak bisa ya. Di sini untuk config, nah di sini max size ya. Di sini adalah size atau besarnya file yang diizinkan, yang itu berapa ya, sekitar dan lebih dari 2 mega ya sini. Nah nanti ini bisa dibesarkan sesuai dengan kebutuhan saja ya. Di sini kalau untuk contoh ini seperti ini. Nah yang selanjutnya yang kita tuliskan itu adalah image. Nah di sini adalah files ya. Nah files, nah filenya apa di sini? Di sini adalah image ya. Name itu namanya. Jadi nanti di post to file image itu akan didefinisikan di sini adalah namanya apa ya. Nah di sini nanti akan ada perintah ya. Dan itu juga untuk path ya yang nanti diizinkan. Nah di sini adalah path yang diizinkan ya, ini kita copy saja pathnya ambil sama dengan ini ya, untuk path ya yang diizinkan ya. Nah selanjutnya itu selain path ya, ini baru di sini adalah fungsi dari kode igniternya ya. Load library yang kita pilih, upload ya, kita pilih di sini adalah config ya, configuration yang di atas yang kita akan jalankan ya. Nah di sini kita akan buat script untuk pengecekannya ya, if di sini kita buat ya, ini kita akan mengecek hard disk upload do ya. Nah di sini akan mengecek apakah file tersebut diupload atau tidak. Kalau tidak, masuk ke dalam kondisi ini ya, nanti di sini akan keluar mengirimkan disk ya, pas ya. This response ya. Nah di sini ini kurang respon apa yang kita lakukan. Di sini adalah array ya, kita masukkan ya, statusnya apakah file kalau misalnya gagal berapa kodenya ya. Nah ini kalau gagal ya. Nah selanjutnya kalau sukses ya, di sini kondisi di bawahnya ya, masuk kondisi yang di bawahnya. Ini sukses ya, maka di sini kita buat data ya, berbentuk oke. Nah kita buat dulu yang pertama itu adalah ID kita tulis ya, disk post ya, ID. Nah, di sini kita tinggal tambahkan saja sesuai dengan nama yang ada di dalam tabel ya. Kita ganti name
selanjutnya di sini adalah description. Nah, di sini pilih date. Ya, di sini kita tulis date ya. Nah, selanjutnya di sini kita pilih ya yang terakhir ya. Di sini kita pilih image ya. Ini alamat nama image tadi ya di atas. Ini kita hapus saja. Nah, image untuk data arraynya ya. Yang selanjutnya itu kita lakukan adalah untuk membuat fungsi insertnya. Kita tulis this ya, db ya, tulis insert. Nah, kita panggil saja tabelnya apa, tabel kita namanya tabel heroes ya, dollar data ya. Oke. Di sini kita tinggal mengecek perintah ya. This respond ya, di sini adalah dollar data. Nah, respon kalau sudah sukses atau tidaknya ya, respon nanti data berhasil di insert ya, nanti akan ditampilkan datanya apa saja yang nanti dipostkan. Nah, oke, ini adalah untuk script untuk entry data dari pahlawan di sini ya. Kita akan cek nanti selanjutnya itu adalah menggunakan postman, apakah script ini REST API ini berfungsi atau tidaknya. Baik, selanjutnya adalah kita mencoba tes REST API script tadi ya. Ini kita linknya ya, REST CI heroes ya. Kita di sini tinggal ganti saja metode yang digunakan. Kita gunakan post ya, dan di sini kita pilih body ya, dan tick form datanya. Kita coba masukkan ya dengan ID-nya 2, name-nya Hatta, description Hatta, date-nya tanggal 16 ya, image-nya ini kita pilih ya, di sini pilih misalnya di sini adalah image. Nah, dan flag-nya ya, kita tulis saja insert ya. Oke, coba kita klik send. Oke, data sudah masuk ya. Nah, di sini kita cek di dalam MySQL yang dipakai oleh admin ya, kita klik browse ya, sudah masuk ya, nomor ID nomor 2, namanya Hatta, description Hatta, date dan image-nya juga sudah masuk ya. Kita tinggal cek di dalam heroes ya, datanya sudah masuk ya. Di sini ada file data yang lama ya, jadi di sini sudah ada image Hattanya sudah terupload ya. Oke, itu scriptnya ya. Kita tinggal lakukan ini untuk menggunakan Android ya. Kita tinggal menulis fungsi untuk Android nantinya. Kita membuat REST API untuk postnya di dalam kode igniter. Nah, selanjutnya kita kembali ke dalam insert activity. Nah, di sini kita menambahkan beberapa fungsi ya, supaya nanti kita bisa mengupload gambar ke server ya. Nah, yang pertama kita tambah baris kode lagi ya. Nah, yang di sini untuk mendefinisikan API. Nah, kita buat di sini adalah salah satu fungsi
yang nantinya kita mau buat suatu API interface. Sebelum kita tambahkan juga di sini. Di sini API interface ya, API interface. Nah, di sini kita buat API interface ya. API client ya, .get client ya, .create, dan di sini kita masukkan API interface class. Artinya kita di sini create dan mendefinisikan API ya. Nah, di sini kita masukkan ke fungsi tambah. Nah, ini adalah fungsi tombol pilih galeri. Nah, di sini kita tambahkan fungsi button galeri ya, set on click listener ya. Nah, di sini kita pilih new ya, view on click listener ya. Nah, jadi secara otomatis dia nanti akan membuat suatu metode. Nah, di sini kita mulai mengisikan ya. Nah, kita tulis intent new intent ya. Nah, kita pilih di sini intent dot action pick ya. Nah, Android ya, dot provider dot media store dot image dot media dot external content URI ya. Nah, selanjutnya di sini kita panggil start activity for result ya. Start activity for result, di sini kita tulis galeri intent request. Nah, di sini request foto. Nah, di sini kita buatkan dulu request pic fotonya ya. Nah, kita buka di config ya, kita buat pengaturan di sini. Kita akan menambahkan pic foto. Nah, di sini kita tambahkan untuk static request
itu versi 2 ya. Nah, kita tambahkan di sini untuk yang intent activity, tepatnya di bawah sini saja ya, private static final specific photo config dot specific photo. Oke. Ini kita pilih saja ke sini. Oke, nah ini untuk yang fungsi tombol pilih galeri. Yang selanjutnya kita akan membuat bagaimana mengambil gambar dari storage ya, mengambil ini adalah fungsi yang digunakan untuk pilih gambar dari galeri. Jadi ketika tombol klik pilih gambar diklik, maka akan muncul membuka storage untuk file directory galeri ya. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan membuat kode untuk akses izin ambil gambar dari storage. Nah, di sini kita buat ya override protected void on activity result ya. On activity result ya. Nah, di sini kita buat request code and result code intent data. Oke, tinggal kita klik saja yang kuning. Nah, di sini kita tambahkan taskbar dot on activity result ya. Request code result code dan data. Nah, di sini kita akan menuliskan kondisi mana result code ya. Kalau misalnya result oke. Nah, di sini juga kita akan buat script ya, if request code sini sama dengan speak photo, maka di sini yang kita lakukan ya, jika kita cek lagi kondisi lagi, nah, jika data tidak sama dengan 0, nah ini kita script untuk ambil
image dari galeri foto ya. Nah, di sini kita lakukan gallery ya, select yang selected image data.get data ya. Kita tekan Alt Enter saja untuk ini. Nah, di sini kita ambil variable, tulis juga string. File add column di sini kita image.media.data. Nah, di sini kita akan menggunakan kursor. Nah, di sini kursor. Get content. Get content resolver.query. Nah, di sini select image, file get column, no, nah, kita berikan asal cursor tidak sama dengan yang di sini cursor move terus. Oke. Nah, untuk selanjutnya in column index dengan cursor get column index, file get column saja dan grafnya dia kita definisikan terlebih dahulu yang media pet di sini. Ya, di sini kita buatkan saja food string media pet. Nah, kita juga buat di sini untuk food string post. Sini adalah dengan cursor get string ya, column index. Nah, selanjutnya image holder, set image URL ya, data get data. Cursor plus kita buat postpet dengan media pet. Oke. Ini adalah perintah untuk memasukkan image yang dipilih dari storage ke dalam image holder ya. Jadi nanti akan ditemukan bagaimana setelah kita memilih file dari storage dan nanti akan ditampung sementara di image folder sebelum tekan klik tombol submit ya. Nah ini, yang selanjutnya di sini kita akan
buat fungsi yang kita lakukan di sini adalah untuk membuat fungsi simpan gambar ya. Oke, yang langkah selanjutnya akan kita lakukan adalah fungsi untuk membuat simpan gambar. Di sini private void save image upload. Nah, di sini ini untuk membuat tanggal otomatis ya. Di sini saya buat final string date new simple date format. Nah, kita pilih di sini masukkan tanggal ya, pilih tahun, bulan, dan juga hari. Nah, kita tulis lokal get default. Local get default. Nah, selanjutnya ini adalah dot format new date. Nah, di sini adalah fungsi baru ya. Nah, di sini adalah fungsi yang kita gunakan untuk mengecek tanggal di Java ya. Kita klik saja import class java.return ya. Nah, ini nanti sudah. Nah, oke, nah itu adalah fungsi untuk date secara otomatis ya. Nah, ini adalah kita tambahkan di sini script ya. Seandainya file di image picker tidak dipilih, nah di sini seandainya media path-nya itu adalah null, dalam artian tidak mengirimkan image apapun, nah, kita set dengan pesan toss ya, toss make text ya, get application context, masih teks, pilih gambar dulu, baru simpan. Terus length ya, di sini terus length dot show. Nah, oke, jadi nanti kalau image-nya kosong maka akan gue pesan pilih gambar dulu baru simpan ya. Nah, ini selanjutnya ini adalah file image file. Nah, ini kita akan saja IO alt enter, sini new file, tulis media path ya.
Nah, kalau misalnya media packnya ada, nah ini kita masukkan di sini ke file. Di sini kita tulis request body ya, kita tulis aja select body. Nah, di sini request body get. Nah, di sini media type parsel. Nah, di sini kita tulis multi path slash from file. Nah, di sini baru kita tulis image file. Oke. Nah, selanjutnya multipath body dot path ya, path image multipath body dot path dot platform data ya, kita pilih di sini, masukkan image ya, image file dot get name body. Oke. Nah, baru kita buatkan callbacknya. Nah, sini oke. Nah, kita panggil call post. Nah, ini virtual heroes. Nah, di sini dan heroes. Nah, di sini sama MAP interface dot put heroes ya, add image, masukkan ya, di sini terus request body dot create ya. Ini agak sedikit panjang ya, dot create ya, dan dot create media type parse ya. Di sini kita pilih text plain ya. Nah, di sini baru kita masukkan ya, dot edit name dot get text dot to string. Nah, ini kalau kita akan mengirimkan gambar masuk ke dalam postal ya. Nah, di sini kita kopikan saja. Di sini yang kita masukkan juga selain itu adalah description. Nah, di sini ya. Oke. Nah, kita masukkan di sini adalah description ya. Nah, selanjutnya itu text pen kita masukkan juga. Ini adalah date. Dan yang terakhir itu adalah kita masukkan di sini
sini insert flag. Insert flag karena belum didefinisikan, ya kita harus buat terlebih dahulu untuk insert flag. Nah, di sini kita masukkan juga insert flag config ya. Nah, pilih public static final ya, static final string. Ini kita tulis insert flag. Nah, di sini kita tulis insert. Nah, sedangkan di insert activity-nya kita panggil ya, nah di sini kita panggil ya private static string insert flag sama dengan config insert flag. Nah, itu untuk yang bagian insert part ya. Nah, itu untuk yang bagian insert part ya. Nah, ini kita pilih color fit ya harusnya. Oke. Nah, setelah insert flag seperti ini, scriptnya agak panjang. Langkah yang selanjutnya itu adalah ngecek ya untuk ini kita buat post hero, post count. Post hero ini kita definisikan dulu di atas. Untuk post hero call ini ya, nanti kita akan definisikan ya. Oh, ini di sini adalah post hero call harusnya ya. Ini post delete ya, tapi post hero call. Nah, di sini ya, kita definisikan sini dot enq ini new callback. Nah, ini kita respon. Nah, sudah otomatis ada ya. Nah, di sini untuk apabila inputnya sukses, maka di sini kita tulis main activity refresh ya. Oke, nah selanjutnya di sini finish ya. Kalau seandainya berhasil upload ya, di sini ini kalau ini entah errornya kita tulis ya log okay. Nah, di sini kita tulis
Cek errornya retro unvalid. Unvalid. Nah, penyebabnya get message ya. Oke, kok error ya. Nah, di sini nanti akan ada pesan apa sih errornya, kesalahannya yang nanti harus bisa ditampilkan ya. Nah, ini untuk save image upload. Nah, dikarenakan di sini API-nya menggunakan Android versi 29 SDK-nya supaya bisa berjalan di Marshmallow versi ke atas ya, kita harus membuat suatu permission di sini ya. Jadi kita buat suatu permission. Nah, di sini adalah cek versi Android untuk meminta izin. Ini permission untuk akses image dari storage ya, jadi tidak cukup dideklarasikan di manifestnya saja, tapi juga harus dibuat scriptingnya. Di sini kita buat private ya. Void ini request ini request permission. Nah, di sini adalah cek permission. Nah, di sini kita akan buat kondisi ya. Buat satu permission, cek kondisi itu dulu. Jika build version .sdk init yang lebih dari sama dengan build version code .m ya. .m ini artinya marshmallow. Jadi di sini mendefinisikan apakah SDK yang kita gunakan itu lebih dari marshmallow ya. Nah, nanti di sini akan perintah request permission ya. Di sini kita tulis new string ya. String. Nah, di sini kita tulis dulu Android dot manifest dot permission dot write external storage ya. Selanjutnya kita juga kasihkan juga nah, di sini kita harus buat juga request write permission. Nah, di sini masih merah ya, kita harus definisikan juga di config request write permission berapa ya. Ya, kita definisikan saja di sini.
sini yang kita minta itu adalah 786. Di sini tinggal dideklarasikan saja. Request write permission. Oke, nah request write permission. Oke, nah kalau tidak, nah yang kita lakukan adalah save image upload. Nah ini untuk yang akses permission ya. Nah lalu di atasnya juga kita harus membuat akses izin gambar dari storage ya. Nah di sini yang kita lakukan adalah izin ambil gambar dari storage. Kita buatkan add right. Nah di sini public void on request. Nah, kita tuliskan saja bersama scriptnya semua. On request permission. On request permission. Salt. Permission result in request code. Sini string. Permissions result. Ya, di sini kita berikan kode if request code sama dengan request write permission ya, udah kind result itu sama dengan kosong ya. Dan package manager permission granted. Nah ini kita tulis save image upload. Nah ya, nah di sini adalah metode yang digunakannya. Nah selanjutnya yang kita
kita lakukan. Setelah itu kita tambahkan juga beberapa menu yang digunakan untuk tombol back. Nah, menu kembali ke home. Itu override. Nah, di sini ada public, kemudian on option item selected. Nah, di sini kita tulis item. Dan selanjutnya switch item dot get item Nah, di sini kita buatkan ya, di sini case Android case Android .r .id .home ya. Nah, ini kalau seandainya dia klik buat ini untuk API versi 5 ya, solutionnya itu on request return true ya. Nah, sini kita buat lagi default. Nah, di sini return super on option item. Oke. Nah, oke, ini adalah script ya. Nah, kita tinggal coba jalankan apakah sudah kita running ya. Lihat. Oke, sebelum kita running ada satu yang lupa ya sebelumnya. Di sini kita harus menambahkan lagi satu fungsi ya, untuk fungsi tombol simpan. Nah, di sini tinggal tulis btn submit dot set on click listener ya. Di sini new view on click listener. Nah, di sini kita tulis request permission. Oke, nah jadi scriptnya seperti ini ya. Jadi ini kita untuk identifikasikan komponen action bar, identifikasikan komponen BOM, definisi API, fungsi tombol pilih gambar, fungsi tombol simpan dan akses izin gambar dari storage, fungsi simpan gambar, cek versi Android untuk minta izin, dan menu kembali untuk ke home ya. Nah, kita coba akan running ya, apakah script ini sudah berjalan sesuai fungsinya atau lupa ya, supaya kita bisa memanggil ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan. Pertama di main activity ya, di sini kita harus menambahkan fungsi ya agar insert activity tadi bisa dijalankan. Nah, di sini kita klik script start activity.
start activity di sini new intent. Nah, di sini main activity dot this activity dot class, artinya dia memanggil class insert activity ya. Nah, sekarang di manifest ya. Beberapa permission yang harus ditambahkan ya. Yang pertama di sini ya. Nah, di dalam sini kita harus menuliskan permission ya, permission untuk, nah yang perlu kita tuliskan di sini adalah setelah ini uses permission ya. Yang di sini wait but permission but right external storage ya. Nah, setelah kita pilih saja ini ya. Selanjutnya uses permission lagi ya, kita pilih yang wait tapi bukan yang wait ya, with external storage. Nah, sini kita nah oke. Nah, sudah ya. Ini yang perlu kita tambahkan ya. Kita akan coba running apakah berhasil datanya disimpan atau tidak ya. Kita buka dulu emulatornya ya. Kita terlebih dahulu mengcopy image ya. Di sini kalau kita ingin mengcopy image ke dalam emulator Android, tinggal drag foto ya. Misalnya saya ingin mengcopy file fotonya Bung Hatta, saya copy ke dalam Android emulator saya ya. Nah, setelah itu ya, nanti kita lihat di sini ya, buka di file explorernya, kita cek file sudah terupload ya. Nah, di sini kita akan pindahkan ya. Nah, di sini kita akan coba pindahkan ya. Nah, ini foto ini akan kita coba pindahkan ya ke directory yang akan kita pilih ya. Nah, di sini kita pilih select all, centang. Sini kita pilih move to. Nah, file yang kita pilih simpan di card ya, di DCIM dan klik move ya. Sudah termove ya. Nah, nanti kita close file dalam emulatornya, baru kita running aplikasi Android kita. Nah, sudah ya, di run. Nah, coba kita cek apakah berhasil menginsert atau tidak. Kita klik tombol plus ini ya, kita tuliskan misalnya namanya adalah Hatta. Wakil presiden yang pertama Republik Indonesia pertama dan pahlawan proklamasi. Oke, kita pilih gambar. Nah, pilih ini. Oke, udah masuk ya. Oke, kita tinggal klik tombol simpan. Nah, kita lihat bahwa sudah tersimpan di dalam tabel yang tadi ada data image 1, sekarang sudah muncul Bung Hatta ya, di bawahnya Bung Karno. Kita lihat di database nya ya. Dan kita lihat ya, di
sini sudah masuk dalam tabel heroes ya, yang sudah kita masukkan via HP Android ya, dan kita lihat di sini apa image-nya juga ikut terupload ya. Nah kita lihat image-nya ada dua sudah terupload ya. Nah jadi kita sukses untuk mengupload ya, upload image ya ke dalam server dengan menggunakan Retrofit dengan fungsi post ya. Jadi untuk video lanjutan selanjutnya nanti kita akan menggunakan metode post juga untuk mengupdate, dan juga nanti kita gunakan metode delete untuk menghapus ya, data dari server ya. Saksikan terus videonya dan tunggu kelanjutannya.